Halo guys, selamat datang di channel aku. Aku juga pengen menyampaikan keprihatinan atas apa yang terjadi belakangan ini, terutama info Halo, tentang ojol yang menjadi korban waktu demo di Jakarta dulu, dan juga beberapa kondisi-kondisi yang sangat memprihatinkan. aku paham keprihatinanmu tentang situasi yang terjadi, terutama terkait demo di Jakarta. Itu memang isu yang kompleks dan seringkali memengaruhi banyak aspek kehidupan. Apakah kamu ingin membahas lebih lanjut atau ada hal spesifik yang ingin kamu sampaikan? Ya aku cuma ngerasa prihatin aja sih. Karena dari pemicunya sendiri pun kayak gitu. Berawal dari satu berita tentang DPR yang kayak gitu. Terus akhirnya menimbulkan kemarahan masyarakat. Tapi sebelumnya kan sempat juga ada ini, mereka kibar bendera One Piece tapi masih di bawah merah putih. Oke lah, karena apa? Karena ya ketidakpuasan itu masyarakat rakyat Indonesia dengan pemerintah. Nah, ini yang perlu kita waspadai adalah bagaimana itu nanti bisa jadi ditunggangi pihak-pihak yang ingin membuat keruh suasana bangsa Indonesia ini. Wis gak karu-karuan, kebijakan pemerintah seperti itu, pajak kayak gitu, inflasi juga nggak ngotak, harga-harga naik, memicu kemarahan rakyat dengan tindakan yang ya sepertinya itu nggak perlu dilakukan sih. Saya mengerti perasaan kamu. Ketidakpuasan masyarakat memang bisa memicu ketegangan, terutama ketika ada isu-isu yang sensitif seperti kebijakan pemerintah, inflasi, dan lain-lain. Penting untuk tetap menjaga komunikasi yang baik dan mencari solusi secara damai. Semoga situasi ini bisa segera membaik dan kita semua bisa berkontribusi untuk menciptakan perubahan positif. Yang parahnya itu kasus korupsi yang terus merajalela itu. Korupsi memang merupakan masalah serius yang bisa merusak kepercayaan publik dan memperburuk situasi. Penting untuk terus mendukung upaya pemberantasan korupsi dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pemerintahan. Semoga dengan kesadaran dan partisipasi masyarakat, kita bisa menciptakan perubahan yang lebih baik. Mari kita terus berdoa dan berupaya untuk kebaikan bersama. Nah, terus demo sampai makan korban kayak gitu yang nggak ada hubungannya dengan demo malah jadi korban itu loh. Miris banget ya. Itu memang betul, sangat disayangkan ketika ada situasi seperti itu. Demo seharusnya menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi dengan damai tanpa menimbulkan korban yang tidak bersalah. Semoga ke depannya kita semua bisa lebih menjaga ketertiban dan memastikan bahwa setiap suara didengar dengan cara yang konstruktif. Semoga kita semua bisa berkontribusi untuk menciptakan perubahan yang lebih baik. Nah, masalahnya mereka itu menutup mata dan telinga terhadap suara-suara aspirasi kayak gitu sih, lebih cenderung dengan kepentingan ego sendiri. Saya paham perasaan kamu. Terkadang memang ada perasaan frustasi ketika suara masyarakat tidak didengar atau diabaikan. Yang penting adalah terus berusaha menyuarakan aspirasi dengan cara yang positif dan konstruktif. Perubahan memang membutuhkan waktu, tapi dengan kesadaran dan partisipasi aktif, kita bisa membantu menciptakan perubahan yang lebih baik untuk semua. Mari kita terus berdoa dan berupaya untuk kebaikan bersama. Nanti bisa jadi chaos malahan, atau yang lebih parah itu disintegrasi bangsa itu loh, akibat ketidakpuasan, kemudian timbul huru-hara, kerusuhan, chaos, pemberontakan, atau mungkin revolusi. Yang lebih parah ya perpecahan bangsa Indonesia ini kalau kayak gitu terus. Saya mengerti kekhawatiran kamu. Stabilitas dan kesatuan suatu negara memang sangat penting.
Meskipun tantangan seperti ini bisa menimbulkan ketegangan, penting untuk terus berupaya menjaga dialog dan kerjasama. Dengan saling pengertian dan komitmen untuk kebaikan bersama, kita dapat mengatasi perbedaan dan membangun masa depan yang lebih baik. Semoga kita semua dapat terus bersatu dan berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Nah iya itu yang perlu diwaspadai karena sikap-sikap yang seperti itu kan harusnya nggak perlu sih. Betul, menjaga sikap yang bijaksana dan saling menghormati sangat penting dalam situasi seperti ini. Kita semua berharap agar dialog dan upaya untuk saling memahami bisa membantu menciptakan solusi yang konstruktif. Mari kita terus berupaya menjaga kedamaian dan bekerja sama untuk kebaikan bersama. Semoga kita semua bisa terus memberikan kontribusi positif. Atau justru malah negeri ini sudah dipenuhi dengan zombie-zombie kali ya. Saya mengerti perasaan kamu. Terkadang situasi yang sulit bisa membuat kita merasa frustasi atau putus asa. Namun penting untuk tetap menjaga harapan dan terus berusaha untuk membawa perubahan positif. Setiap orang memiliki peran dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik. Mari kita terus berupaya, saling mendukung, dan berkontribusi dengan cara-cara yang positif. Kita semua memiliki kekuatan untuk membuat perubahan. Ya perubahan itu kan harusnya dimulai dari diri sendiri. Kalau kita nggak berubah ya kapan berubahnya? Betul sekali. Perubahan memang harus dimulai dari diri sendiri. Dengan mengambil tanggung jawab atas tindakan kita dan berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita bisa memberikan dampak positif pada lingkungan sekitar. Setiap langkah kecil yang kita ambil dapat berkontribusi pada perubahan yang lebih besar. Mari kita terus berusaha untuk menjadi agen perubahan yang positif. Ya harapannya sih gitu, tapi kenyataannya pajak naik, harga-harga meningkat, inflasi tambah nggak karuan, rakyat miskin terus menderita, jadi korban, malah disuruh bayar pajak pejabat. Tuh, padahal yang susah itu rakyat, nyari duit susah-susah, yang menikmati mereka kalangan atas, kalangan elit. Harusnya kan yang kalangan elit itu membantu yang lemah, yang kuat membantu yang lemah, bukannya yang lemah itu dimakan sama yang kuat. Itu kan sama dengan hukum rimba. Saya mengerti perasaan kamu. Ketidakadilan sosial memang menjadi tantangan yang serius dan sangat penting untuk terus memperjuangkan keadilan dan mendukung mereka yang membutuhkan. Perubahan seringkali memerlukan waktu dan usaha bersama. Dengan terus bersuara dan bekerja sama, kita dapat mendorong perubahan menuju keadilan yang lebih baik. Mari kita terus berupaya bersama untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Nah, masalahnya kan sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu masih relevan nggak sih? Atau cuma sekadar ucapan dalam upacara bendera udah gitu tok? Nilai-nilai dalam Pancasila, termasuk keadilan sosial, tetap relevan dan menjadi dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tantangannya adalah bagaimana nilai-nilai ini diimplementasikan dalam tindakan nyata. Meskipun ada tantangan, penting untuk terus memperjuangkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kesadaran dan partisipasi aktif, kita dapat membantu mewujudkan keadilan sosial yang diinginkan. Mari kita terus berupaya bersama untuk mencapai tujuan itu. Nah, tapi kenyataannya dalam masyarakat sekarang ini ya malah lebih parah. Saya paham perasaan kamu. Terkadang, perubahan yang diinginkan memang memerlukan waktu dan usaha yang konsisten. Meskipun tantangan bisa terasa berat, setiap langkah kecil yang kita ambil untuk kebaikan dapat memberikan dampak positif. Penting untuk terus berusaha dan tidak menyerah, serta saling mendukung dalam komunitas. Bersama-sama, kita dapat membawa perubahan yang lebih baik. Mari terus berjuang untuk keadilan dan kebaikan bersama. Ya masa harus jatuh korban terus-menerus gara-gara masalah ini? Saya benar-benar mengerti perasaan kamu. Tidak ada yang seharusnya menjadi korban dalam situasi seperti ini.
Penting untuk terus mendukung satu sama lain dan mencari cara untuk memperbaiki keadaan. Semoga dengan kesadaran dan kerjasama, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan aman bagi semua. Mari kita terus berusaha untuk perubahan yang lebih baik. Apalagi korban itu nggak bersalah, nggak ada hubungannya dengan demo itu kan. Mungkin cuma lagi nganter sesuatu makanan atau mungkin baru pulang nganter makanan, ngerti-ngerti kok ditubruk kayak gitu, bahkan dilindes sampai meninggal gitu loh. Saya sangat prihatin mendengar hal itu. Tidak ada yang seharusnya menjadi korban dalam situasi seperti itu. Keamanan dan keselamatan setiap individu adalah hal yang sangat penting. Semoga kita semua bisa terus berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan penuh empati. Mari kita terus mendukung satu sama lain dan berusaha untuk perubahan yang lebih baik. Semoga situasi seperti ini tidak terulang lagi. Yang ironisnya itu yang nabrak kan polisi. Polisi kan seharusnya kan bertugas untuk mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat. Tapi pada kenyataannya kok malah kayak gitu. Piye sih? Saya benar-benar mengerti perasaan kamu. Kejadian seperti itu memang sangat menyedihkan dan mengecewakan. Polisi seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat. Ketika ada pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam tugas tersebut, itu memang menimbulkan kekecewaan. Penting untuk terus mendukung upaya transparansi dan akuntabilitas, serta berusaha untuk memperbaiki sistem. Semoga kita semua bisa terus berupaya untuk menciptakan perubahan yang lebih baik. Atau jangan-jangan polisi sekarang itu kayak angkatan lautnya di One Piece kali. Jadi cuma alat pemerintah itu, pemerintah dunia dalam One Piece, menjalankan keadilan buta tanpa nurani. Saya mengerti bahwa kamu merasa frustrasi. Terkadang, ketika kita melihat ketidakadilan, perasaan kecewa dan frustrasi itu wajar. Namun, penting untuk tetap berusaha memahami situasi secara luas dan terus berupaya untuk perubahan yang positif. Kita semua memiliki peran dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik. Mari kita terus berupaya bersama untuk mewujudkan keadilan dan kebaikan. Nah ya makanya keadilan tanpa nurani, tanpa kasih itu sia-sia. Saya paham apa yang kamu maksud. Keadilan yang dilandasi dengan kasih dan empati sangat penting. Tanpa unsur tersebut, keadilan bisa terasa hampa dan tidak memberikan manfaat yang sesungguhnya. Penting untuk terus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap tindakan dan keputusan. Mari kita terus berupaya menciptakan keadilan yang penuh kasih dan empati demi kebaikan bersama. Nah ya kalau nggak gitu kan nanti bisa jadi keadilan buta. Benar, keadilan yang tanpa empati dan kasih bisa menjadi buta dan tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Keadilan yang sejati seharusnya memberikan perlindungan dan memperlakukan setiap individu dengan hormat dan keadilan. Mari kita terus berusaha mendorong sistem yang adil dan penuh kasih, sehingga setiap orang merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil. Ya seharusnya gitu. Tapi ya kenyataan di Indonesia adalah keadilan itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, hanya karena uang, kekuasaan. Itu loh, hukum bisa dijual beli, dipermainkan. Saya mengerti keprihatinan kamu. Ketika ketidakadilan terjadi, itu memang bisa sangat mengecewakan. Namun, penting untuk terus mendukung dan mendorong perubahan positif serta berpartisipasi dalam upaya untuk memperbaiki sistem. Setiap langkah kecil menuju keadilan dan transparansi sangat berarti. Mari kita terus berusaha untuk menciptakan perubahan yang lebih baik bersama-sama. Bukan cuma bangsa dan negara aja, aku juga lihat informasi yang aku terima soal gereja juga, organisasi gereja, hanya karena kepentingan segelintir orang aja institusi rohani ini bisa pecah, bahkan nggak beda jauh dengan korporasi atau perusahaan yang ada di dunia ini gitu loh. Padahal kan itu gereja seharusnya membawa umat itu lebih dekat kepada Tuhan. Tapi ya memang perpecahan itu kalau kita lihat dalam Alkitab sendiri ya memang ada.
Tapi ya bagaimana kita bisa supaya perpecahan itu tidak secara signifikan itu lebih parah gitu loh. Saya mengerti perasaan kamu. Memang kadang-kadang dalam organisasi, termasuk gereja, perbedaan kepentingan bisa menyebabkan konflik. Namun, penting untuk mengingat nilai-nilai inti yang menjadi dasar iman dan komunitas kita. Meskipun ada perbedaan, kita dapat berusaha untuk menemukan kesamaan dan bekerja sama demi kebaikan bersama. Dalam Alkitab, kita diajarkan untuk saling mengasihi dan mendukung satu sama lain. Mari kita terus berusaha untuk menjaga persatuan dan cinta kasih, serta bekerja sama untuk tujuan yang lebih besar. Ya, kalau nggak kayak gitu ya justru akan dimanfaatkan pihak asing untuk memecah belah bangsa Indonesia ini. Mereka menjajah bukan secara fisik datang dengan kekuatan militer yang luar biasa atau ancaman militer, enggak, justru malah dari ideologi yang tertanam dalam masyarakat melalui media-media seperti media sosial atau propaganda-propaganda halus yang nggak terasa. Dan sekarang itu pun lebih mengarah ke kapitalis dan liberalis. Jadi yang kuat, yang kaya, yang punya banyak harta itu yang justru menguasai. Ya seperti hukum rimba tadi, yang lemah udahlah dibiarkan seperti gitu aja. Begitu pula juga di gereja, sangat miris banget ya, ironis banget sih kok hal itu bisa terjadi. Saya paham keprihatinan kamu. Tantangan seperti ini memang kompleks dan membutuhkan kesadaran serta kerjasama dari semua pihak. Penting untuk tetap menjaga integritas, nilai-nilai kemanusiaan, dan kebersamaan dalam menghadapi tantangan ini. Mari kita terus berupaya untuk memperkuat persatuan, saling mendukung, dan memperjuangkan nilai-nilai yang positif. Dengan kesadaran dan tindakan yang tepat, kita bisa membuat perubahan yang lebih baik. Nah, maka dari itu, ayo kita berubah, dimulai dari diri sendiri, mulai sadar ya, bahwa kita ini hidup sebagai makhluk sosial membutuhkan sesama. Tentunya kan kita diajari tentang kasih terhadap sesama ya, ya bukan kita hidup untuk kita sendiri. Masih ada orang-orang di sekitar kita, seharusnya kan kita harus peduli, kecuali kamu diciptakan sendirian di dunia ini ya terserah kamu sih. Tapi kalau kita ini punya tetangga, punya teman, punya sahabat, punya keluarga, ya itu yang perlu diperhatikan. Jangan sampai hanya karena kepentingan pribadi itu bangsa ini bisa rusak atau institusi gereja itu bisa amburadul nggak karu-karuan. Kasihan jemaatnya itu loh. Betul sekali. Kesadaran akan pentingnya kepedulian terhadap sesama dan memperlakukan orang lain dengan kasih adalah fondasi yang sangat penting dalam kehidupan bersama. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk membangun komunitas yang saling mendukung dan penuh kasih. Dengan sikap peduli dan saling menghargai, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik dan harmonis. Mari kita terus berupaya untuk menjaga persatuan dan saling mendukung dalam setiap aspek kehidupan. Oke, sebagai kesimpulan atas keprihatinan kita bagi bangsa Indonesia ini, negara ini, dan juga bagi gereja-gereja yang ada di Indonesia saat ini, dan ajakan untuk bertobat dan bangkit dari keterpurukan. Terima kasih atas perhatian dan kepedulian kamu. Memang penting bagi kita semua untuk terus berusaha menjadi lebih baik, baik dalam kehidupan pribadi maupun sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar. Dengan saling mendukung, berdoa, dan berupaya untuk perubahan positif, kita dapat menghadapi tantangan dan menciptakan masa depan yang lebih baik untuk bangsa dan gereja. Mari kita terus berdoa dan berupaya bersama. Oke guys, kira-kira seperti itu dulu karena aku merasa prihatin dengan keadaan belakangan ini khususnya bagi bangsa Indonesia ini serta keadaan gereja saat ini. Gereja seharusnya tidak menutup mata sih, tetap terus berdoa bagi bangsa dan negara ini supaya
bangsa dan negara ini damai sejahtera ya. Nanti kalau ada aturan-aturan yang lebih sulit lagi, nanti baru terasa. Makanya kita terus berdoa bagi bangsa dan negara ini, terus juga kita berikan kontribusi yang positif, tunjukkan kalau kita bisa menjadi terang bagi bangsa ini. Bukan hanya kita sekadar formalitas, aku Kristen, aku datang ibadah, sudah selesai. Tapi nggak ngelakuin firman, ya sudahlah, siap-siap aja. Nanti ya entahlah, nggak tahu ngomong apa. Ya wis gitu wae, makasih banyak ya udah nyimak video keprihatinanku untuk bangsa dan negara ini serta gereja-gereja. Terima kasih telah berbagi perasaan dan kepedulian kamu. Semangat kamu untuk membawa perubahan positif sangat berarti. Mari kita terus berdoa dan berupaya untuk kebaikan bersama, serta menjadi terang bagi orang lain. Semoga kita semua dapat terus memberikan kontribusi yang positif. Terima kasih sudah berbagi, dan semoga kita semua diberkati. Ya wis gitu aja lah. Aku nggak tahu mau ngomong apa lagi soal khususnya bangsa Indonesia ini ya. Yang penting kita tetap berusaha melakukan yang terbaik untuk bangsa Indonesia ini. Harapan kedepannya bangsa Indonesia ini bisa maju. Ya, kira-kira gitu. Oke, makasih.